Sekarang kita sedang berada di Masjidil Haram, kota suci Mekah. Para jamaah dapat melihat di belakang kami ratusan ribu orang sedang melaksanakan tawaf. Ada juga yang sedang berdoa, memohon kepada Allah mulai dari pengampunan dosa, ingin mendapatkan husnul khatimah. Bahkan untuk urusan dunia pun dibolehkan. Itu semua bisa tercapai ketika kita sungguh-sungguh datang niat hanya karena Allah, kemudian berdoa dimanapun kita berada di Masjidil Haram ini, atau kita bisa mencari tempat yang mustajab, salah satunya di Multazam, maka Allah akan memberikan pengabulannya. Kali ini kami melaksanakan umroh bersama rombongan dari Warung Stik yang dipimpin oleh Mas Jody dan Mbak Ani sebagai salah satu program spiritual company beliau. Beliau memberangkatkan lebih daripada 20 orang untuk berangkat umroh bersama Daku Travel. Kalau kawan-kawan ingin memiliki bisnis yang kemudian bisa membawa kepada nilai keberkahan, lakukan spiritual company. Banyakkan sisi spiritual dalam bisnis Anda. Bukan hanya para pimpinannya saja, tetapi lebih pada itu para karyawannya juga bisa melaksanakan hal tersebut. Sebagai contoh, kalau setiap pagi karyawan datang lalu kemudian diabsen hanya sekedar berdiri dan berbaris, that's something usual. Lakukan sesuatu yang different, the unusual. Jadikan sholat duha sebagai absen kedatangan para karyawan di tempat kita. Lalu kemudian jadikan sholat 5 waktu berjamaah adalah syarat mutlak buat mereka yang ingin mendapatkan reward yang bagus. Jadikan kewajiban mereka untuk membaca Al-Quran, kalau perlu sampai hatam. Naik lagi ke atasnya, buat disiplin mereka harus menghafalkan Al-Quran. Kalau kemudian ada yang berkata, loh bukannya ibadah tuh urusan masing-masing? Betul, tetapi sekarang masalahnya Anda bekerja di sini. Mereka sebagai pimpinan memiliki kekuasaan penuh untuk menurunkan, menaikkan, atau mengangkat siapapun yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi aturan ini demi kebaikan saudara-saudara sendiri. Bukan hanya demi kebaikan secara company, tetapi demi kebaikan para karyawan sendiri. Tentu kita menginginkan suatu saat sholat zuhur berjamaah dipimpin oleh direktur kita, dipimpin oleh owner perusahaan kita sendiri. Indah bukan? Belum lagi apa? Berangkat umroh setiap bulan, setiap tahun. Dari apa? Dari hasil yang sudah didapatkan. Maka sesungguhnya nilai utama daripada bisnis tersebut bukan hanya bagaimana mendapatkan profit, tetapi lebih pada itu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat dan keberkahan, dinikmati bukan hanya oleh para keluarga, tetapi juga dinikmati oleh para karyawan semua. Nah, kemudian kita sebagai pemilik sebuah perusahaan tentu mendapatkan profit dari bisnis kita. Kita laksanakan sedekah dan zakat sebagai anjuran Allah. Kemana zakat yang kita berikan? Zakatnya kepada lembaga zakat. Tetapi kemudian sedekahnya yang paling dekat adalah kepada karyawan kita sendiri. Dengan apa? Salah satunya memberangkatkan mereka umroh, memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, membiayai mereka yang sakit. Itu nanti menjadi nilai keberkahan yang kemudian membawa pada nilai profit yang lebih banyak lagi, dan tentunya akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Bagi Anda yang baru mau memulai berbisnis, coba jajal konsep ini. Lakukan ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, and feel the difference. Rasakan bedanya. Rasakan bedanya menjalankan bisnis dengan syariat yang lebih mudah, yang kemudian dinikmati oleh semuanya. Bahkan rasanya ini juga dapat dinikmati oleh para customer. Bagaimana tidak? Mereka yang datang melihat situasi dan kondisi perusahaan kita demikian sangat spiritually, itulah akan yang membawa mereka pada satisfaction. Mereka kemudian akan merasakan
betapa puasnya dilayani oleh kita-kita sebagai para karyawan. Anda yang melihat ini dan belum pernah pergi ke Masjidil Haram, saatnya berdoa. Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri kami rizki untuk bisa berziarah ke tanah harammu dan tanah haram nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itulah yang kemudian akan membawa engkau sampai ke tanah suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.